Transfer tuh juga nggak bisa langsung embrio transfer gitu loh. Jadi tuh memang rahim kita dipersiapkan, tetap harus ke dokter, terus ada segala macam obat-obatan tuh kita makan. Barusan gue tanya sama dia. Kenapa? Iya. Semangat banget tidur Semangat. jam berapa? Jam 8 malam. Bangun jam? Bangun jam setengah 6. Oh iya bagus. Dia mah bukan masalah tidurnya, dia semangat. Bintang tamu yang segmen kedua ini. Nah, ini yang bikin semangat dia sebenarnya. Nih, cewek cantik, Iya. tapi cantik-cantik, jalannya dia mundur. Kenapa mundur? Kok gitu? Kok gitu? Lihat aja kalau nggak percaya. Masa Dia sih? bakal jalannya mundur. Gak percaya saya. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Fanny Ghazali. Baik, Zat. Udah aman-aman. Kayak biasa. Gak mau sih Sel. Dia tuh suka banget sama saya, Mami. Tapi saya tolak terus. Saya bilang, Fanny, kamu bukan tipe aku. Sel, please lah. Jadi tipenya kamu tuh kayak gimana Sel? Ya kayak istriku, terjangkau. Dia terlalu mahal. Anda kok begitu sama kami, Anda cupika-cupiki sama Marcel, kenapa nggak cupika-cupiki? Iya itu Marcel tuh kenapa sih nggak pernah mau cipika-cipiki Enggak. sama aku? Udah ada border, sorry. Songong banget, Sorry banget. Ini mentang-mentang ada kamera tadi aja pada waktu briefing. Dilepas cincinnya, ditaruh di samping. Kalau dilepas cincinnya, boleh berani nggak 200? Gak ada ya dong. Oke, Fanny. Kirain jalannya masih mundur, ternyata udah sembuh ya. Fanny Kita sehat. bertiga mengucapkan Terima kasih. udah datang ke sini sayang. Sama-sama Makasih ya. Ya udah silakan boleh pulang. Bisa agak lebih lama nggak? Iya, bisa. Fanny, ini kita dengar beritanya katanya Fanny ini sekarang lagi mau program bayi tabung. Ya. Ya. Begitu. Pertanyaan pertama dari kami, Kak Fanny. Iya. Ini beneran pengen bayi tabung atau cuma pengen diundang? Soalnya terakhir juga kami undang Eli Sugigi, dia katanya mau program bayi tabung, bayinya yang nggak mau. Iya. Jadi ini bayi tabung karena 9 tahun menikah. Betul. 9 tahun Belum menikah. dianugerahi baby. Lagi ikhtiar ya. Lagi ikhtiar usaha, makanya ini penting buat kita semuanya untuk bisa menjaga mulut, menjaga hati. Ya kadang-kala kan banyak di luar sana yang agak gimana gitu. Jadi nggak enak kita kesindir Marcel. Iya. Udah. Oke, apa nih kita mau kasih lihat ini dia ikhtiarnya Fanny Ghazali untuk mendapatkan baby bayi tabung. Silakan sayang. Ini Ghazali program bayi tabung ya. IVF, program IVF. 9 tahun lo sama suami nikah udah? Iya, alhamdulillah 9 tahun. 9 tahun. Udah melewati semua ya. Melewati berarti ya. semua, betul. Keren. Terus akhirnya kenapa di tahun ke-9 ini memutuskan untuk oke, mari kita coba program bayi ajaib. Bayi tabung. Bayi tabung. Bayi tabung. Sebenarnya karena sebenarnya kan dari tahun pertama aku mungkin udah banyak cerita juga dari tahun pertama kita udah tahu sebenarnya permasalahannya itu di mana dan solusinya tuh seperti apa gitu. Tapi kan untuk mencoba bayi tabung tuh butuh kesiapan mental ya. Gitu, bukan hanya kesiapan uang ya. Betul, Kak. gitu. Betul, Wah, finansial, apalagi itu mental. ya. Mental utama ya. Iya dan itu bukan mental aku doang kan, mental suamiku juga harus ikut dipersiapkan. Gitu. Dan orang yang di sekitar mereka juga harus bisa menjaga mental mereka. Betul. Jauh lebih penting lagi. Jangan sampai ada pertanyaan, kapan punya Gimana itunya? anak? Jangan lagi-lagi nanya, kapan punya anak? Itu. Udah 9 tahun menikah. Kapan menikah gitu kan? Itu. Bagus tektokannya, alhamdulillah. Capek banget pertanyaan itu. Tapi Iya. akhirnya sama suami tuh ada obrolan, oke deh kita coba bayi tabung yuk. Itu di tahun keberapa? Di tahun keberapa, Van? 2025 tahun lalu. Tahun lalu. Ya, jadi memang waktu aku kesini terakhir kali tuh sebenarnya aku udah mulai program gitu. Cuma aku belum Oh itu. itu. Itu udah mulai program. Tapi nggak kasih tahu ke kita ya. Iya, belum. Biar diundang 2 kali. Ya. Iyalah. Tapi progresnya itu sudah sampai mana proses si bayi tabung ini? Progresnya alhamdulillah udah sampai itu bener-bener aku belajar banget ya bayi tabung ya. Aku tuh nggak ngerti ternyata prosesnya. Jadi kita punya sel telur perempuan tuh diambil dulu. Diambil. Selnya laki-laki yang itu diambil dulu, kemudian dikawinkan di luar. Nah itu udah penghulunya tuh waktu itu. Itu tanya kapan? Maksudnya ketika ketemu ngomongin bayi-bayi Ingat nggak waktu gue miss call lu? Iya.
itu gue lagi nyari penghulu. Lo ada kenalan gak Sel? Gitu. Tungguin itu. Iya. Begitu tapi Cari ya. penghulu yang nggak tahu apa-apa biar nggak buka kemana-mana. Tapi kan itu tuh kan bisa kehitung ya. Sel telurnya, kemudian yang punya suami itu yang aktif yang bisa jadi itu udah bisa ketahuan kan? Iya itu udah ketahuan, alhamdulillah proses itu udah selesai nih. Alhamdulillah. Oh, jadi ya memang tinggal embrio transfer. Jadi tinggal Tinggal ditransfer ke dimasukin ke rahim gitu. Oh. Nah, Udah beres berarti? Udah Berarti jenis kelamin juga udah menentukan? Udah, tapi aku nggak mau cerita banyak Ya, karena nggak takut apa-apa, ya, jangan, nggak ya, usah. Benar-benar. takut pamali. Ah, belum nanti aja. Embrio transfernya sudah atau akan segera? Akan. Orang ini latihan olahraga mulu. Gue. Itu kapan mau embrio transfernya? Iya, insya Allah segeralah. Nah menuju persiapan embrio transfer itu ya Van, mungkin ya ada juga sobat Ambiar yang mau mencoba, itu tuh apa yang harus diperhatikan sebelum embrio transfer? Sebenarnya embrio transfer tuh juga nggak bisa langsung embrio transfer gitu loh. Jadi tuh memang rahim kita dipersiapkan, tetap harus ke dokter, terus ada segala macam obat-obatan tuh kita makan. Gitu. Makanya berat badan juga agak naik sebenarnya karena hormon kita tuh kayak dipermainkan. Wow. Dia bilang berat badan dia segini naik, Iya. segini dibilang naik. Ya, naik 3 kilo loh. Ini dibilang naik, gimana bensin? Dia naik kalau itu. Itu naik 3 kilo. 3 kilo. Tapi hormon naik turun gak sih kalau lagi Naik program turun lah, begini? aku lah. Sebentar kok kamu tahu? Ya kan aku program IVF tapi nggak ada lakinya. Nggak apa-apa. Ini kayak yang dilakukan Luna Maya juga kan. Ada freezing sel freezing, telur, ya, freezing. Betul, Iya tapi kan? aku dari usia 37 kemarin. Iya. Oh, berarti itu bisa di banking gitu loh, kita simpen, kita bayar per tahun. Betul. Gitu. Oh itu bayar per tahun Wi? Iya aku bayar per tahun di Brawijaya Mother and Children. Tolong ya Pak udah disebut loh rumah sakitnya jadi disimpan baik-baik. nggak usah bayar. Kita nggak tahu loh ya. Embrio kamu lagi begini di dalam. Katanya gitu, dia nonton, ini kok kayaknya aktif banget. Papanya mana Mak? Belum ada. Masih freezing tapi ya alhamdulillah kecanggihan teknologi zaman sekarang. Suami gimana? Suami kan Fani sama suami LDR ya. Iya. Itu gimana tuh? Fani di Jakarta, suami di Parung kan? Enggak dong, Bali. Bali. Kok hampir iya lagi. Suami ada di Bali. Iya, di Suami on the way. On the way dari Amin. mana tuh kalau boleh tahu? Dari mana suaminya ya? Dari sebelahnya tinggal geser. Seret. Gimana suami kesiapannya? Masa ada suami begini? Suami gimana? Masa adu joget suami istri? Battle dance. Suami gimana kesiapannya? Suami alhamdulillah memang ini karena awal mulanya dia juga gitu yang inisiatif kayaknya aku udah siap gitu. Akhirnya ya udah karena dia udah 10 tahun baru siap suami. Kita kan itu kayaknya dia yang punya karir di TV deh. kan kesiapan mental setiap orang kan beda-beda. Sabar ya. Iya sama kamu juga ya. Tapi emang itu nyata loh, bener-bener karena prosesnya itu kan nggak langsung, kita pasti nggak langsung bayi tabung ya kan. Program biasa dulu gitu, program biasa dulu terus ada gagal. Wah itu bener-bener diuji gimana caranya nggak saling menyalahkan. Itu. Ya kan, gimana caranya kita bisa menerima kekurangan masing-masing. Itu. Gitu. Tidak saling Menyalahkan menyalahkan. masing-masing. Oh itu penting Iya. banget. Bener banget. Tapi suaminya kalau misalnya Sobat Ambiar lihat di media sosialnya Fani, suaminya itu memang berbeda sama Fani. Kalau Fani kan jedar. Petir kali gue. Kalau suaminya tuh Silent treatment. bukan silent treatment. Silent treatment. Diam terus. Iya dia. silent aja. Aja, nggak ada treatmentnya. Parah banget kok makin jelek suami. Makanya kita lihat cara Bahasa Inggrisnya Fani untuk mencairkan suami. Suasana, Coba. Kita silent aja, nggak ada pakai sekarang ya. treatment. Iya. Anteng banget. Iya. Tuh, barusan kita ngobrol. Kenapa? Ya suamiku tuh anteng banget Kak, katanya udah kayak bapak-bapak gitu. Aku demen kayak gitu-gitu. Iya, nanti aku coba cariin ya teman-teman Biarin aku yang suamiku ya. gimana-gimana jadi suamiku anteng, aku aja yang ini. Kalau suaminya cool banget kayak Marcel ya. Enggak. Kita lihat kan suaminya hybrid banget tadi. Apa namanya? Hybrid sih. Hybrid kemana-mana dong laki gue. Maksudnya, Hybrid. Diem aja di situ. Ya anteng-anteng. Silent. Apa jadi ya. hybrid? Tapi memang suami begitu tipikalnya. Iya, dia kaku gitu. Terus kalau depan sebenarnya suka bercanda tapi bercandanya tuh Bapak-bapak gitu ya. bapak-bapak. Coba tolong kita mau simulasi, cairkan juga sini ayo. Gimana tuh? Cairkan tukang kendang kita, ayo silakan. Karena sama. Dia kaku banget. Oh gitu. Tolong kamu godain dia. Ayo ini dia Pak. Aku gimana? Aku di mana? Kamu gombalin dia, kamu di sini. Ini, dia nih.
Buset, rezeki apa lu Ria? Rezeki banget lo. Gombalin dia tuh ya. Oh, oke. Buset. Halo, namanya siapa? Jangan dipegang korban Merkuri, jangan dipegang. Korban Merkuri. Putih doang. Aku agak abu-abu ya. Coba, gombalin dia. Idirian. 1 tambah 1 berapa? Aduh. Kayaknya 2 tuh bagus deh untuk tanggal kita nanti bertemu keluarga. Kamu kok nggak senyum? Kamu respon aku dong. Memang gak senyum, orang kalau bisul, nih dia tuh kalau orang bisulan di kaki, dia bisul di dalam. Tapi iya kamu mah memang luwes ya buat Iya. bisa bikin Ya. cair. Suasana cair. Tapi tukang kendang kita emang begitu. Iya dia kayak gitu terus. Emang begitu, suami kamu sekaku itu nggak? Ya kalau karena istrinya ya nggak sekaku itulah kalau nggak. sama orang pasti kaku gitu loh. Iya. Mungkin maksudnya gini introvert ya. Iya, tapi sebenarnya kalau urusan kerjaan gitu Lancar. mau lancar ngobrol. Iyalah, ya. Mas pernah ketemu kan? Pernah. Berapa tahun? Erwan tuh 85, 6 tahun. Oh 6 tahun. Oh 6 tahun 6 bedanya. Lu pernah ketemu sama suaminya? Pernah, Bu. Sering kita. Ngapain lu? Kalau di backstage ya. Iya, acara bareng. Terus kita suka ada ini siapa yang bisa bikin suaminya Fanny ketawa gitu. Oh, Challenge. sampai Ada segitunya? Iya. Oh sampai segitunya berarti suaminya ya? Saking kakunya, cuma bedanya sama Rian, kalau Rian kan kaku minjem duit ya. Ini enggak. Ya aku banyak duit kalau Iya. dia. Fani kita juga punya cerita dari Fani Gazani. Aha. Fani boleh cerita yang satu ini. Fanny Gazani mengaku tangki cintanya penuh oleh suami walaupun dirinya pernah broken home. Oke, jadi udah mentok budaya ini ya. Insya Allah, walaupun kita nggak pernah tahu ya ke depannya kayak Yalah udah jadi gimana. suami. Iya. Apa Emangnya yang Marcel? Iya. Belum mentok-mentok. Memang. Udah punya anak berapa lu, Sel? Sejujurnya aku home-nya udah bagus, cuma muka masih broken. Home udah bagus, ini udah tertata nih. tidak ada yang sempurna? Iya. Gak apa-apa. Ada yang Iya, benar. sempurna. Tapi Van, Yes. Mau pilih mana dah? apa yang Fani dulu zaman masih tumbuh kembang ya, yang hilang dari masa lalu yang bisa diisi atau dipenuhi sama suami? Dikasih tahu kalau ada salah. Emang kalau Kenapa kakak? Ya lalu. Iya. Terus Seneng ya kita ya. iya. emang dulu Dulu ya aku kan memang ya mama tuh mungkin ngasih tahu tapi mungkin kurang bisa menjabarkan gitu kenapa gimana. Nah, Jadi kalau suami ini bisa Erwan tuh ngejabarin. bisa menjabarkan Dewasa gitu, loh. laki-laki tuh gitu geng. Iya, berani jadi ini. Jadi perempuan kita kan itu tunduk akhirnya. kita meletup-letup KDP kan. iya dia mah bukan tanduk perempuan. Tapi rata-rata perempuan bekerja tuh emang kita Emang tuh kayak punya gitu pemikiran perempuan. sendiri. Gimana sih, coba? Apa perempuan Kita alpha pengen itu? tahu. Kayak gitu. Cuma kita takut sebagai laki-laki buat ngungkapinnya gitu. Ah bohong lu takut-takut di belakang Ya lu berarti lu belak-belak. Enggak sayang, nggak enggak punya ada. jiwa kepemimpinan. Nah iya. Iya, Saya Mi. tuh butuh sesosok laki-laki yang punya jiwa kepemimpinan. Jadi kita bisa tunduk. Oh gitu ya sayang. Gitu. Iya betul. Nikah sama Pak RT lo kalau mau gitu ya. Jadi butuh dipimpin. Jangan nurut-nurut aja, itu kayaknya nggak ada tantangan buat perempuan. Tapi kalau misalkan gini sharing bisa ngobrol, oh asik nih. Nah itu dia, itu dia Oh, benar itu Kak. dapat Salaman dari ya Erwan kita ya, dari suami ya. Fani, Ada nggak kayak gitu? ya semoga bisa segera menemukan. Ada pemimpin. Lu bisa nggak kayak gitu? Ada pemimpin Perlan 86. Pimpinan orkes dapat. Ini dia cerita Fani Gazani soal jadi mama papa pisah. Iya. Kalau ngambil uang ke kantor. Ambil uang ke kantor karena sebenarnya ya biasalah kalau ada perpisahan kan pasti ada perebutan hak asuh, kemudian ada Gitu, ya. berebutan ketemu gitu kan gitu. Jadi caranya gimana nih biar mungkin Fani ketemu papa, ya udah Fani ketemu papa, caranya harus ke kantor papa ketemu papa sambil dikasih uang bulanan dulu. Lah kenapa harus Fani yang ketemu atau nyamperin papa? Kenapa nggak papa aja yang nyamperin Fani tanpa harus Fani minta langsung ngasih uang gitu? Iya, mungkin takut ribut lagi ya. Namanya suami istri yang berpisah kan pasti ada masalah kan. Iya. Dan mungkin karena dulu cintanya mereka berdua sebegitu besar, ketika ada yang disakiti, jadi marahnya pun begitu besar gitu. Fani, tadi kan Fani bilang pokoknya walaupun mereka udah pisah tetap mereka harus balikan lagi saat itu kan begitu ya masih kecil lah ya. Tapi akhirnya bisa berdamai dengan keadaan kemudian menerima bahwa iya memang orang tua gue tuh udah gak bisa bareng lagi. Itu saat usia berapa? Kayaknya udah agak besaran mungkin SMP, SMA ya. Sorry, SMP, SMA. ada trauma gak dari perpisahan orang tua?
Nah, jeleknya ini jujur-jujuran aja ya. Karena dulu melihat orang tua itu berpisah, dulu tuh ngerasa kalau setiap berhubungan bukan hanya pernikahan, termasuk waktu pacaran, kalau ada masalah berantem maunya putus. Iya, karena lihat orang tua itu ya. Jadi di kepala itu ngerasa solusi dari pertengkaran antar pasangan adalah berpisah. Itu aku temuin itu perjalanan psikologis aku lah ya. Akhirnya aku bisa ketemu kenapa aku setiap berantem maunya pisah. Karena aku punya contoh dari kecil gitu, ternyata berpisah itu aku lihat menurut mereka berdua tuh bahagia gitu. Jadi apakah perpisahan itu bisa membuat kedua orang itu bahagia gitu. Jadi akhirnya setiap masalah pisah. Belajar pernikahan 9 tahun, suamiku dari keluarga yang sangat baik-baik. Mama papahnya bersama sampai sekarang, sudah melalui berbagai macam hal juga. Jadi sekarang kita kalau melihat permasalahan itu duduk bareng, tapi bukan pisah solusinya. Wow. Ngobrol. Berat tapi itu ya Kak? Wow, Iya. oke. Jadi suami atau Ininya ya. Erwan ini juga bisa membantu proses penyembuhan kamu secara mental karena trauma perpisahan orang tua ya? Iya. Walaupun Erwan dikenal sebagai suami yang kaku, tapi ternyata pelan-pelan dia bisa. Iya, makanya aku beruntung banget sih ketemu Erwan. Coba apa yang mau disampaikan untuk Marcel? Bukan saya. Buat Mr. R. Iya, semuanya dia dong Ya ya. ini dong. Ya, walaupun LDR ya, Iya, walaupun iya. LDR tapi ya bisa jadi justru karena LDR ini jadi gak sering berantem. Tapi ya bukan, juga. bisa jadi kan, Iya. bukan karena keinginan ya, karena memang keadaan juga. Mau bilang apa sama suami nih yang sebagai sebagai obat untuk bisa meluluhkan trauma atau melarutkan trauma satu persatu diurai? Ya aku mau bilang makasih udah bersama aku bertahun-tahun, udah menuju ke tahun 10 berarti tahun depan, mudah-mudahan. Masya Allah. Selalu Tuhan jaga Amin. kita berdua. Selalu diarahkan untuk menjadi pribadi juga yang lebih baik, bisa saling mencintai, menjaga komitmen. Amin. Ya mudah-mudahan aku selalu bisa membersamai kamu selamanya, begitu juga sebaliknya. Amin. Semoga lancar ya bayi tabungnya. Kita akan balik saat lagi tetap di Oke Bang Yam ya. dalam sana di dada yang indah wahai Elina.